Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah poin 3, yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran Kitabullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Rasulullah, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran Islam. Bunda-bunda hebat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah diformulasikan sebagai butir-butir yang dipelajari di segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan kemuhammadiyaan, baik di sekolah-sekolah, di kantor, serta di lapangan. Nah, matan ini selayaknya ada di setiap tempat tersebut, karena setiap butirnya pasti ditanamkan di setiap hati para partisipan Muhammadiyah pada khususnya, bahkan setiap muslim pada umumnya. Nah, pada bagian poin 3 ini berkaitan dengan faham agama, ideologi keislaman, yang mana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini jelas adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kemaslahatan besar untuk pribadi dan masyarakat. Karena berbicara tentang persatuan dengan Al-Qur'anlah sebagai pemersatu. Jadi sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita semua berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan melarang kita berpecah belah. Karena perpecahan adalah kebiasaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Selain itu, Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita langkah yang harus kita tempuh agar kita tidak terpecah belah. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Bunda-bunda hebat yang tersayang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai dasar agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah serta akal fikiran
yang digunakan sebagai pengungkap kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sebagai umat Islam sekaligus warga Muhammadiyah punya prinsip yang mempersatukan kita, yaitu kita semua yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada di tengah-tengah kita, dan kita yakin dan melaksanakan sunnah Nabi sebagai panutan kita. Maka sangat pantas kiranya jika kita berselisih pada satu permasalahan, maka kita kembalikan pada apa yang kita sepakati yang menjadi pemersatu kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 59. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, umat Islam memiliki modal yang sangat besar untuk bersatu. Karena beribadah adalah hanya kepada Tuhan Allah yang satu. Mengikuti Nabi yang satu, berpedoman kepada kitab suci yang satu, berkiblat kepada kiblat yang satu. Selain itu, ada jaminan dari Allah dan Rasul-Nya bahwa mereka tidak akan pernah sesat selama mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Fa imma ya'tiyannakum minni hudaw famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhankan fa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan tercela. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dituangkan dalam Quran Surat Toha ayat 123 dan 124. Karena itulah, sebagai penutup, salah satu hal yang terpenting sebagai umat Islam yang sekaligus sebagai warga Muhammadiyah, maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang benar di dalam memahami dan melaksanakan yang sudah tertuang di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah yang sahih dan yang benar, yang tidak tercampuri dengan tahayul, bid'ah dan hurufat, yang tidak hanya dilaksanakan sesuai dengan akal pikiran sendiri, tetapi semuanya itu adalah sesuai dengan perintah Allah dan juga wasiat Rasulullah SAW. Yang mana semuanya itu, para bunda sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pedoman hidup di dalam beribadah dan bermuamalah di dalam kehidupan kita sehari-hari telah tertuang secara rinci di dalam PHWM, yaitu Pedoman Hidup Warga Muhammadiyah. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.